Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari buku Psikologi Pendidikan Islam yang mencakup 13 bab. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti masih terdapat kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Cindy Hanifah Sofitri dari semester 2 State Al-Ansor Tanjung Selor akan memulai sesi presentasi rangkuman dari buku Psikologi Pendidikan Islam. Terdapat 13 bab. Baik, mari langsung saja kita mulai. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang bab 1 yang berjudul Konsep Dasar, Sejarah, dan Tujuan Psikologi Pendidikan Islam. Bab pertama ini membahas tentang fondasi dari seluruh mata kuliah kita, yaitu apa itu sebenarnya psikologi pendidikan Islam. Jadi, psikologi pendidikan Islam ini bukan sekedar menggabungkan psikologi barat dengan label Islam, tapi ini adalah ilmu yang benar-benar memiliki akal dan landasan tersendiri dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat sejarahnya, para ulama kita seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina sudah jauh lebih dulu mengkaji tentang jiwa Islam, tentang bagaimana manusia belajar sebelum psikologi barat itu muncul. Jadi kita sebagai umat Islam punya warisan keilmuan yang luar biasa di bidang ini. Yang menariknya adalah hubungan antara psikologi dan Islam itu bukan hubungan yang saling bertentangan, tapi juga saling melengkapi. Islam sendiri memandang manusia bukan sekedar dari sisi fisiknya saja atau psikisnya, tapi juga spiritualnya. Nah, inilah yang membedakan dari psikologi konvensional. Lalu, apa tujuan akhirnya? Tujuan psikologi pendidikan Islam adalah membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga sehat mentalnya dan kuat spiritualnya, sesuai dengan fitrah yang sudah Allah tanamkan dalam diri setiap manusia. Jadi intinya, kita mempelajari ilmu ini bukan hanya untuk nilai, tapi untuk benar-benar memahami hakikat pendidikan dalam Islam. Langsung saja kita masuk pada bab 2 yang berjudul Pembawaan, Keturunan, dan Lingkungan dalam Psikologi Pendidikan Islam. Pertanyaan yang sering muncul adalah, manusia itu dibentuk oleh apa sih? Oleh keturunan atau lingkungan? Nah, dalam Islam, jawabannya adalah keduanya punya peran, tapi ada yang lebih fundamental, yaitu apa? Yaitu fitrah. Fitrah ini adalah potensi bawaan yang Allah berikan kepada setiap manusia yang sejak lahir. Ini adalah modal dasar yang tidak bisa dihapus, tapi fitrah ini perlu dikembangkan, dan disinilah peran keturunan dan lingkungan masuk. Dari sisi keturunan, Islam memandangnya sebagai amanah. Sifat-sifat tertentu bisa diturunkan dari orang tua, tapi itu bukan takdir mutlak yang tidak bisa diubah. Masih ada ruang untuk berkembang. Yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini juga sejalan dengan hadis Nabi yang sangat terkenal, yaitu setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang kemudian membentuknya. Ini juga menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab lingkungan terhadap tumbuh kembang anak. Bahkan Islam sendiri juga memperhatikan faktor sejak dalam kandungan seperti kondisi spiritual ibu dan juga makanan yang halal dan thayyib. Semua itu juga termasuk bagian dari pendidikan yang paling awal. Jadi, sebagai calon pendidik, kita harus sadar bahwa kita adalah bagian dari lingkungan turut membentuk generasi. Baik, kita akan masuk ke bab 3, yaitu yang berjudul Psikologi Fisik dan Kognitif Siswa dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. Di bab 3 ini, kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis,
yaitu bagaimana perkembangan fisik dan kognitif siswa itu terjadi. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan. Perkembangan fisik anak dari bayi sampai remaja sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, dan stimulasi lingkungan. Dalam semua ini berdampak langsung pada kemampuan kognitifnya. Dalam Islam, tubuh dipandang sebagai amanah dari Allah. Jadi, merawat dan mengoptimalkan perkembangan fisik anak itu bukan sekedar urusan biologi. Itu juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kalau kita bicara tentang kognitif, pasti tidak lepas dari teori Piaget yang membagi perkembangan kognitif anak ke dalam beberapa tahap. Teori ini sangat berguna, tapi dalam perspektif Islam, kita tidak bisa berhenti di situ. Akal bukan sekedar alat berpikir logis, tapi juga sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Itulah mengapa pengembangan ranah kognitif dalam pembelajaran PAI itu sangat penting, bukan hanya agar siswa pintar secara akademik, tapi juga agar mereka mampu berpikir tentang Allah, tentang ciptaannya, tentang makna kehidupan. Intinya, pendidik yang baik harus memahami tahapan perkembangan siswanya agar bisa memberikan stimulus yang tepat di waktu yang tepat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 yang berjudul Teori-teori belajar, proses, fase, dan memori pengetahuan dalam psikologi pendidikan Islam. Bab 4 ini cukup kaya karena kita akan menelaah berbagai teori belajar dan bagaimana Islam meresponnya. Kita pasti juga familiar dengan teori-teori belajar barat, yaitu ada behaviorisme yang menekankan stimulus dan respon, ada kognitivisme yang fokus pada proses mental, juga ada konstruktivisme yang bilang pengetahuan itu dibangun sendiri oleh si pelajar. Semua teori ini punya nilai dan kontribusinya masing-masing. Tapi, dalam psikologi pendidikan Islam, kita tidak serta-merta menerimanya begitu saja. Kita juga mengkajinya secara kritis, yaitu mana yang sejalan dengan nilai Islam, mana yang perlu dimodifikasi, dan mana yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan pandangan Islam tentang manusia. Yang paling mendasar itu adalah belajar dalam Islam bukan sekedar proses kognitif. Belajar adalah transformasi diri kita yang melibatkan akal, hati, dan perilaku sekaligus. Dan yang paling membedakannya adalah faktor niat. Niat yang ikhlas menjadikan proses belajar bernilai ibadah. Soal memori, Islam sangat menghargai kemampuan mengingat dan menyimpan ilmu. Tradisi hafalan Al-Quran adalah bukti nyatanya. Tapi tentu saja IQ bukan satu-satunya ukuran kecerdasan dalam Islam. Jadi, teori belajar apapun yang kita gunakan harus selalu dikembalikan pada niat dan pada nilai dan tujuan pendidikan Islam. Baik, kita akan masuk pada bab 5 yang berjudul Ciri khas dan perilaku peserta didik. Bab 5 ini mengajak kita untuk lebih mengenal siapa sih sebenarnya peserta didik kita. Nah, setiap siswa itu unik, punya gaya belajar sendiri, kepribadian sendiri, juga pola perilaku sendiri. Dalam pandangan Islam, keunikan ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari kebesaran Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Perilaku peserta didik itu dibentuk oleh dua faktor besar. Yang pertama, ada faktor internal atau faktor dari dalam, mencakup kepribadian, emosi, motivasi dari dalam diri kita. Lalu yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu dari luar, yang mencakup ada keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Yang perlu kita pahami juga, perilaku dan kepribadian itu tidak statis. Ia terus berubah-berubah seiring perkembangan usia dan pengalaman yang dilalui siswa. Siswa yang bermasalah hari ini belum tentu akan terus bermasalah sampai ke depannya, selama ada pendidik yang sabar dan bijak dalam mendampinginya. Inilah yang Islam ajarkan kepada kita sebagai pendidik, yaitu bersabar, penuh hikmah, memahami konteks, dan tidak mudah menyerah pada siswa manapun, karena setiap anak punya potensi yang bisa dikembangkan. Lalu, tugas kita ini bukan mencari siswa yang sempurna, tapi juga mendampingi setiap siswa menuju potensi terbaiknya.
Baik, kita teruskan pada bab 6 yang berjudul Metode dan Pendekatan Belajar dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. Di bab 6 ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengajar. Contohnya, metode dan pendekatan dalam perspektif Islam. Kalau kita bicara metode pembelajaran Islam, tidak bisa hanya bicara tentang teknik mengajar yang bagus secara pedagogis. Lebih dari itu, metode dalam Islam harus berorientasi pada pembentukan akhlak dan penguatan iman, bukan hanya transfer pengetahuan. Para ulama kita sudah mewariskan berbagai metode yang luar biasa. Misalnya, keteladanan atau uswah. Contohnya, guru harus menjadi contoh nyata. Lalu, pembiasaan atau ta'wid. Contohnya, ilmu harus dipraktikkan secara konsisten. Lalu, nasihat atau mau'izah, contohnya disampaikan dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan tentu saja yang terakhir, motivasi spiritual, yaitu contohnya mengingatkan siswa bahwa menuntut ilmu itu ibadah nilainya. Dari sisi psikologis, pendekatan ini sebenarnya juga sangat efektif secara ilmiah. Keteladanan misalnya, sejalan dengan teori belajar sosial Bandura, pembiasaan sejarah dengan teori pembentukan habit. Jadi Islam dalam ilmu pengetahuan modern tidak selalu bertentangan. Yang paling indah dari perspektif ini adalah ketika seorang guru mengajar dengan niat yang benar dengan metode yang baik, maka aktivitas mengajar itu sendiri akan menjadi ibadah yang bernilai pahala. Jadi setiap sesi mengajar jadikan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah melalui pelayanan kepada peserta didik. Oke, kita lanjut pada bab 7, yaitu yang berjudul model, strategi, dan tahapan belajar dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. Bab 7 ini melengkapi bab 6 yang tadi saya bahas dengan membahas model dan strategi yang lebih konkret. Kalau di bab 6 lebih membahas tentang pendekatan dan metode secara umum. Nah, di bab 7 ini kita lebih fokus pada bagaimana kita merancang pembelajaran ini secara sistematis. Dalam memilih strategi pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dari perspektif Islam. Yang pertama, kondisi peserta didik. Kita harus kenal siswanya. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yaitu apa yang ingin kita capai. Dan yang ketiga ini, nilai-nilai Islam yang ingin ditanamkan melalui proses pembelajaran. Model belajar dalam Islam itu bersifat holistik, yaitu tidak hanya menargetkan aspek kognitif atau pengetahuan saja, tapi juga afektif, yaitu sikap dan nilai, dan psikomotorik, yaitu keterampilan dan perilaku. Ketiga aspek ini harus berkembang secara seimbang. Nah, tahapan belajar pun juga punya alurnya sendiri, yaitu dimulai dari niat yang ikhlas, dilanjutkan dengan usaha yang sungguh-sungguh, lalu diikuti dengan tawakal kepada Allah, dan berujung pada output yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tapi juga berakhlak mulia. Strategi terbaik adalah yang menghasilkan manusia seutuhnya, yaitu berilmu, berakhlak, dan dekat dengan Allah. Oke, kita masuk pada bab 8 yang berjudul Inteligensi dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. Di bab 8 ini, kita akan membahas tentang kecerdasan, yaitu topik yang sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang Islam. Kita sering mendengar tentang IQ yang singkatan dari Intelligence Quotient sebagai ukuran kecerdasan seseorang. Dalam psikologi modern, ada juga teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner yang bilang bahwa kecerdasan itu bukan satu, tapi ada banyak jenisnya. Yang pertama seperti linguistik, logis matematis, musikal, kinestetik, dan lain-lain lah. Nah, semua teori ini menarik dan punya kontribusinya. Tapi dalam Islam ada dimensi yang lebih dalam lagi, yaitu kecerdasan itu pada hakikatnya adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia sebagai bekal untuk menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Al-Quran dan hadis banyak sekali mendorong umat manusia untuk menggunakan akal secara optimal, yaitu untuk bertafakur, untuk mengamati, dan juga untuk memahami.
Seperti dalam kalimat di Al-Quran yang diartikan sebagai seperti ini, apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, kalimat seperti ini berulang puluhan kali dalam Al-Quran. Ini adalah undangan untuk berpikir. Yang menjadi ciri khas perspektif Islam adalah kecerdasan intelektual yang disingkat sebagai IQ harus berjalan beriringan dengan kecerdasan spiritual yang disingkat sebagai SQ. Seseorang yang encer otaknya tapi tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu dalam Islam belum disebut sebagai kecerdasan yang sempurna. Intinya, kecerdasan sejati dalam Islam adalah ketika akal yang tajam itu digunakan untuk semakin mengenal dan tunduk kepada Allah. Baik, kita akan masuk pada bab 8 yang berjudul proses belajar dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. Nah, di bab 9 ini kita fokus pada proses, yaitu bagaimana sih sebenarnya belajar itu berlangsung menurut Islam. Dalam Islam, belajar bukan sekedar kegiatan di bangku sekolah. Ini adalah kewajiban sepanjang hayat. Ada hadis yang sangat terkenal. Saya akan bacakan artinya seperti ini. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu menunjukkan bahwa proses belajar tidak pernah berhenti sampai ke liang lahat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu beragam. Ada faktor fisik, yaitu kondisi tubuh yang sehat akan mendukung prosesnya belajar. Ada motivasi, yaitu tanpa dorongan yang kuat, belajar akan terasa berat. Lalu ada metode yang tepat, yaitu cara belajar yang efisien. Dan ada satu faktor nih yang unik dalam Islam, yaitu keberkahan ilmu. Ilmu yang dicari dengan cara yang benar, dengan niat yang baik, insya Allah akan lebih mudah dipahami dan diamalkan. Islam juga menawarkan metode belajar yang sangat kaya. Yang pertama ada tadabbur, yaitu merenungkan ayat-ayat Allah baik yang tertulis maupun yang terhampar di alam. Yang kedua ada tafakkur, yaitu berpikir mendalam tentang suatu permasalahan. Dan ada muhasabah, yaitu mengevaluasi diri sendiri secara jujur. Ini yang disebut keterampilan metakognitif dalam Islam, yaitu kemampuan untuk mengenali cara belajar kita sendiri dan terus memperbaikinya. Intinya, proses belajar yang diberkahi adalah yang dilakukan dengan niat ikhlas, usaha sungguh-sungguh, dan selalu memohon pertolongan Allah. Baik, kita akan masuk pada bab 10 yang berjudul Emosi dan Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. Pada bab 10 ini kita akan membahas tentang emosi, yaitu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Emosi itu nyata, ia mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita belajar, dan juga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam proses pendidikan, emosi peserta didik sangat menentukan keberhasilan belajar mereka. Islam tidak mengajarkan kita untuk menekan atau menghilangkan emosi kita, justru sebaliknya. Emosi itu anugerah Allah yang harus kita kelola dengan bijak. Al-Quran juga mengajarkan bahwa bersabarlah dalam kesedihan, tahanlah amarah ketika marah, dan juga bersyukurlah dalam kegembiraan. Ada konsep yang sangat indah dalam Islam untuk ini, yaitu takziyatun nafs, yang artinya penyucian jiwa. Ini adalah proses pembersihan hati dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan amarah yang tak terkendali. Ini juga menggantinya dengan sifat-sifat yang mulia. Proses inilah yang sebenarnya menjadi inti dari kecerdasan emosional dalam Islam. Dalam konteks pendidikan, guru dan siswa yang memiliki kecerdasan emosi yang baik akan mampu membangun hubungan belajar yang hangat, empatik, dan produktif. Guru yang sabar, siswa yang hormat, itu adalah gambaran ideal dari pendidikan Islam. Pada intinya, kelola emosi kita dengan baik, karena hati yang bersih adalah syarat untuk ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan masuk pada bab 11 yang berjudul Motivasi Belajar dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. Bab 11 ini kita akan membahas tentang motivasi, yaitu kekuatan pendorong yang membuat seseorang itu mau dan terus belajar. Kita semua kan tahu bahwa tanpa motivasi, belajar itu akan terasa sangat berat. Tapi apa sih sebenarnya yang memotivasi orang untuk belajar? Nah, dalam psikologi barat ada teori yang bernama Maslow tentang hierarki kebutuhan. Ada juga teori dari Herzberg tentang faktor motivasi dan Huygens
Nah, teori-teori ini juga punya kontribusinya masing-masing. Tapi dalam Islam, sumber motivasi belajar yang paling kuat dan yang paling tahan lama adalah motivasi spiritual, yaitu kesadaran bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan merupakan bentuk ibadah. Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ini bukan motivasi yang akan hilang ketika ujian sudah selesai. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bisa dibagi dua, yaitu internal dan eksternal, seperti yang saya jelaskan tadi di bab sebelumnya. Nah, dari dalam diri sendiri, yang paling penting adalah niat yang lurus. Contohnya, belajar karena Allah, bukan karena ingin pamer. Dan dari luar, seperti kualitas guru, dukungan keluarga, dan lingkungan belajar yang kondusif sangat berpengaruh. Strategi ini meningkatkan motivasi dalam Islam bukan hanya tentang teknik-teknik psikologi, tapi juga tentang menginternalisasi nilai bahwa ilmu adalah cahaya atau nur, dan menuntutnya adalah jalan menuju surga. Intinya, tanamkan dalam diri kita dan peserta didik, yaitu belajar bukan beban, tapi perjalanan kita menuju cahayanya Allah. Baik, kita akan masuk pada bab 12 yang berjudul berpikir dan berbahasa dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. Di bab 12 ini sangat menarik karena membahas dua kemampuan yang paling khas dari manusia, yaitu yang berpikir dan berbahasa. Di antara semua makhluk ciptaan Allah, manusia diberikan keistimewaan yang luar biasa, kemampuan untuk berpikir abstrak dan kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa. Dua kemampuan inilah yang menjadi fondasi dari seluruh aktivitas belajar. Dalam Al-Quran, proses berpikir disebut dengan istilah al-fikr. Dan yang menariknya, Al-Quran tidak pernah memisahkan antara berpikir dan berzikir. Artinya, berpikir yang benar dalam Islam adalah berpikir yang selalu dikaitkan dengan kesadaran akan kebesaran Allah. Berpikir tanpa iman juga bisa membawa manusia pada kesombongan, seperti berpikir dengan iman membawa kepada rasa syukur dan ketundukan. Soal bahasa, ini juga sangat istimewa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Artinya, kemampuan berbahasa kita pada dasarnya adalah karunia langsung dari Allah. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, kemampuan berbahasa harus diarahkan ke hal-hal yang baik. Misalnya, berbicara dengan santun, menyampaikan kebenaran dengan hikmah, dan juga berkomunikasi dengan penuh adab. Ini juga semua ini juga adalah bagian dari pendidikan karakter Islam. Intinya, gunakan kemampuan berpikir kita dan berbahasa kita untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran dimanapun kita berada. Baik, kita akan masuk pada bab 13, yaitu pembahasan kita terakhir yang berjudul tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Bab 13 ini kita akan membahas tentang manusia dalam konteks sosialnya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi, saling mempengaruhi, dan saling membutuhkan. Ini sudah menjadi fitrahnya manusia yang Allah tetapkan. Dalam perspektif Islam, perilaku sosial seseorang adalah cerminan langsung dari kualitas imannya. Seseorang yang imannya kuat akan menunjukkan akhlak yang mulia dalam interaksi sosialnya, seperti jujur, amanah, menghormati orang lain, dan peduli terhadap sesama. Psikologi sosial Islam memiliki konsep-konsep yang sangat kaya. Ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim yang harus dijaga. Ada ta'awun, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semua konsep ini menjadi pondasi hubungan antar manusia dan dalam Islam. Yang paling penting adalah pendidikan Islam tidak berhenti di dalam kelas saja. Tujuan akhirnya adalah membentuk individu yang tidak hanya soleh secara pribadi, tapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitarnya. Intinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah tujuan akhir kita dari pendidikan Islam. Baik teman-teman, itulah rangkuman dari 13 bab buku Psikologi Pendidikan Agama Islam yang sudah kita bahas bersama. Dari fondasi konsep dasar di bab 1, perjalanan perkembangan manusia di bab 2 dan 3, teori-teori belajar di bab 4-9, hingga emosi, motivasi, cara berpikir, dan perilaku sosial di bab 10
13. Semua ini menunjukkan bahwa Islam punya pandangan yang sangat lengkap dan komprehensif tentang pendidikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya berhenti sebagai pengetahuan di kepala, tapi benar-benar kita amalkan dalam perjalanan kita sebagai calon pendidik muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.